I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Fitrianto SPMM selaku dosen pembimbing mata kuliah audit bank syariah. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai bab 2 yaitu produk bank syariah atau pemeriksaan syariah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri dengan NIM 2116050042. Selanjutnya, Saudari Aaliyah Fauziah dengan NIM 2116050024. Dan kemudian, Saudara Agus Salim Simatupang dengan NIM 2116050038. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aaliyah Fauziah. Baiklah, saya akan membacakan materi poin pertama yaitu penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu pembayaran barang sebagai berikut. Yang pertama itu pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga itu istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Kedua itu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun pembedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah mustahiyah bin tamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga yaitu transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirkah terdiri atas yaitu musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di masa mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang selanjutnya itu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Yang keempat yaitu akad lengkap. Akad lengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang terdiri di atas. Yang pertama yaitu hiwalah atau alih hutang piutang. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Pada praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produknya. Yang kedua itu ran atau gadai. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria seperti memiliki milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasarkan nilai real pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Selanjutnya itu qard. Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji. Selanjutnya itu wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah berikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan GILTI, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang selanjutnya itu kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai ran. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Poin selanjutnya yaitu produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk biro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Pertama itu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Pada wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititip. Ataupun dalam hal wadiah damanah, pihak yang dititip bank bertanggung jawab atas keuntungan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Pengaplikasian prinsip mudharabah, menyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Prinsip mudharabah terbagi tiga, yaitu yang pertama mudharabah mutlakah. Penerapan mudharabah mutlakah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Yang ketiga yaitu jenis mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Yang ketiga yaitu akad pelengkap.
Untuk memudahkan pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Biasanya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Wakalah atau perwakilan dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Alia Fauziah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang ketiga yaitu jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa yang pertama, SARF atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SARF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua yaitu ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kontrak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata layanan administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Poin yang keempat yaitu pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan syariah merupakan proses pemeriksaan kesesuaian terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua, melaksanakan prosedur, yaitu menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Alur pemeriksaan bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Alurnya sebagai berikut. Yang pertama, tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa. Yang kedua, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib menolak tim pemeriksaan yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi dari Bank Indonesia. Yang ketiga, sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan kantor perwakilan bank asing atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing dapat mengajukan pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksaan menyusun penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah berakhirnya proses laporan hasil pemeriksaan. Bank Indonesia kemudian menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada bank atau kantor perwakilan bank asing. Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Laporan hasil pemeriksaan itu dimaksudkan sebagai alat pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja bank. Oleh karena itu, pengurus dan pegawai bank tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan. Kemudian, penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak di luar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Bank dan kantor perwakilan bank asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia. Yang terakhir, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbankan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus Salim Simatupang. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Prinsip sebagai wadah persyaratan
fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang 21 tahun 2008 yang merupakan landasan dalam prinsip bank syariah. Adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prosedur sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, mengindikasi rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, proses-proses yang jalankan melalui kegiatan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk resiko yang mungkin akan mengaruhi bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. Pemeriksaan juga dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan bank. Yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain mencakup jaringan telekomunikasi dan komputer beserta softwarenya. Selain mencakup aspek keuangan, pemeriksaan juga dapat mencakup penilaian kemampuan dan kepatuhan terhadap pemegang saham, pengendali, pengurus, dan pejabat eksklusif. F. Kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat auditor. Tujuan pembuatan kertas kerja yaitu ada 4. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atau laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Dan yang ketiga, mengorganisasi semua tahap audit. Yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik yaitu ada beberapa. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain membuang waktu, dapat salah menyalin. Yang ketiga, yaitu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus
diparaf oleh yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang kelima, rapi, jelas, bersih, bahasa yang baik. Yang keenam, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksaan yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Yang selanjutnya, standar produk perbankan syariah murabahah. Murabahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu satu, pihak yang berakad atau al-akadaim terbagi menjadi tiga. Yang pertama penjual, yaitu bank. Yang kedua pembeli, yaitu nasabah. Yang C, pemasok atau supplier. Selanjutnya objek yang diakadkan atau muhallul akad terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya wujud barang yang diperjualbelikan. Yang kedua harga barang. Selanjutnya tujuan akad atau maudul akad. Yang keempat akad atau sihat al-akadah terbagi menjadi dua. Yang pertama serah atau ijab. Yang kedua terima atau kabul. Berdasarkan mekanisme pembayaran jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, murabahah dengan cicilan atau bisaman ajil, yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Adapun prinsip pembiayaan murabahah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif. Yang kedua, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau di bawah tangan. Yang ketiga, saat menyusun perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli, seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin. Yang kelima, harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Yang keenam, biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan, antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan atau meningkatkan nilai barang. Yang ketujuh, nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembayaran secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.
kasih dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.